Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini saya lagi memperbaiki sebuah kompresor macet ya. Jadi mesin kompresor ini macet total, dan kita akan coba cek di bagian overload ataupun di bagian relaynya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian overload, di sini saya cek mati ya. Nah, ini hidup. Kita cek di sini overloadnya mati ya. Nanti kita akan cek juga di bagian relaynya ya. Oke, di bagian relay di sini masih nyambung, tapi di bagian overload di sini nggak ada ya. Kemudian kita cek juga di bagian CRS dari mesin kompresor. Di sini masih ada nilai ya. Oke, satunya kita cek juga. Oke, nilai dari mesin kompresor ini masih tergolong masih nggak ada masalah teman-teman ya. Tapi ini kita coba ganti overloadnya ya. Kita ganti overloadnya, kemudian kita coba nyalakan apakah mesin kompresor ini masih macet atau tidak teman-teman ya. Untuk pergantian overload ya, di sini kita harus sesuaikan ya berapa kapasitasnya. Kalau misalkan mesin kompresor kulkas 1 pintu, kita ganti overload yang 1 pintu juga teman-teman ya, jangan dibesarin ya. Oke, penyebab dari mesin kompresor macet ataupun gagal setat ataupun mesin kompresor panas saja itu bisa disebabkan karena tegangan voltase listrik drop ya kan. Kemudian bisa juga dari sering mati lampu ya, itu bisa disebabkan seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini kita coba ganti overloadnya terlebih dahulu, kemudian kita coba nyalakan apakah mesin kompresor ini mau setat ya atau masih macet untuk kompresornya. Dan kita lihat untuk ampernya nanti teman-teman ya. Jadi ini kapasitasnya mesin kompresor Fresher ya, tapi berlaku untuk semuanya teman-teman ya. Untuk caranya itu sama seperti di video ini. Oke, kita posisikan di auto terlebih dahulu. Oke, nah ini ya. Oke, sekarang saya coba akan nyalakan dan kalian bisa lihat untuk mesin kompresor ini ampernya berapa ya. Kalau normalnya itu 1,5 ya. Kalau mesin kompresor ini, karena ini mesin kompresor Fresher Box, tapi berlaku untuk tutorialnya semuanya teman-teman ya. Oke, di sini untuk mesin kompresor setelah kita nyalakan di 7,50 ya, artinya mesin kompresor ini macet. Dan kita akan coba pakai 3 kabel ya. Jadi cara jumper menggunakan 3 kabel. Ya, siapa tahu di sini mudah-mudahan mesin kompresor bisa teman-teman ya. Kalau misalkan pergantian mesin kompresor itu cukup mahal teman-teman ya, apalagi yang kapasitasnya besar itu kira-kira sekitar 1.200.000 ya. Oke, di sini saya menggunakan jumperan pakai 3 kabel. Itu video saya sudah banyak teman-teman ya. Ya, kalau misalkan kita jumper seperti ini nanti nggak bisa ya, harus ganti mesin kompresor ya. Dengan harga ya sekitar 1.200.000 lah. Tergantung merek teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba jumper ya, menggunakan 3 kabel, dan kita berdoa aja mudah-mudahan untuk mesin kompresor yang udah macet berat seperti ini nih, mudah-mudahan bisa kita atasi dengan cara yang pakai 3 kabel teman-teman ya. Oke, di sini di bagian overload kita nggak boleh di jumper teman-teman ya. Itu video saya banyak, nanti saya coba tayangkan di video ini nanti. Oke, kita jumper di bagian relaynya, kita bolak-balik terus saja teman-teman ya sampai mesin kompresor itu bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba nyalakan. Oke, kita kecret aja seperti ini. Ini masih belum mau ya. Nah, ketika mesin kompresor nggak mau ya, kemudian di sini balik posisi teman-teman ya. Jadi di bagian relay kita balik posisinya ya. Nah, ini kita jumper 1 kali lagi. Siapa tahu di sini ya nyala teman-teman ya. Kita usahakan sampai nyala teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya, ini mesin kompresor nyala teman-teman ya. Tapi kita coba matikan.
Karena kenapa? Kalau nggak kita matikan, karena posisinya kebalik teman-teman ya. Nah ini udah pasti bisa teman-teman ya, sudah pasti bisa hidup ya. Nah ini kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu, jangan kita langsungkan teman-teman ya, karena setiap mesin kompresor itu mempunyai jeda waktu sekitar 10 sampai 15 menit paling lama teman-teman ya. Nah ini kita akan coba balik posisinya yang benar, kemudian kita jumper. Nah setelah penjemperan ini atau posisinya sudah benar, baru kita diamkan terlebih dahulu ya, sekitar 15 menit lah, sampai piston itu terlumasi oleh oli teman-teman ya. Oke, di sini kita coba balik posisinya teman-teman ya, kita balik posisinya. Nah setelah kita balik seperti ini, kita akan coba jumper satu kali lagi ya. Nah kita jumper satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini mesin kompresor sudah nyala teman-teman ya, dan ampere pun di sini juga sudah normal. Dan alhamdulillah di sini kita nggak jadi ganti mesin kompresor dengan seharga 1.200.000 teman-teman ya. Jadi cukup kalian menggunakan 3 kabel ya. Kita cari ya, kabel di rumahan tuh banyak, kabel dari bekas dari motor juga banyak teman-teman ya. Kalian bisa gunakan tuh. Oke, di sini kita diamkan terlebih dahulu sekitar 15 menit sampai bagian seker ataupun bagian piston itu terlumasi oleh oli teman-teman ya. Oke, di sini saya coba diamkan terlebih dahulu, dan ini kalian bisa lihat untuk ampernya. Jadi cara mengatasi mesin kompresor dengan 3 kabel itu caranya seperti itu ya teman-teman ya. Siapa tahu ini videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kita lihat untuk ampernya di sini 1,28 ya. 1,28 artinya di sini mesin kompresor sudah berjalan normal teman-teman ya. Oke, setelah kita selesai penjemperan 3 kabel, itu kita tunggu terlebih dahulu ya, sekitar 15 menit. Nanti setelah kita tunggu sampai 15 menit, baru kita pasang kembali untuk overload dan relaynya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga yang bertanya, setelah penjemperan tuh selesai ya, kemudian kita pasang overload dan relaynya, itu kenapa kok nggak masih mau hidup teman-teman ya. Nah kalian ketika mengalami hal yang seperti itu, kalian bisa cek di bagian termostat ataupun pengaturan suhu. Kadang-kadang termostat ataupun pengaturan suhu ini bisa rusak teman-teman ya. Nah kalau misalkan udah rusak, otomatis mesin kompresor itu nggak bakalan nyala ketika pengaturan suhu ini sudah rusak, karena nggak nyambung teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba pasang di bagian overload dan relaynya teman-teman ya. Jadi ini kita pasang. Untuk pergantian overload ya, kita sesuaikan teman-teman ya, jangan sampai kebesaran ataupun jangan sampai kekecilan, apalagi saat pergantian relay teman-teman ya, pinnya harus sesuai teman-teman ya. Oke, kita pasang dan kita lihat hasilnya teman-teman ya. Oke, di sini sudah nyala untuk mesin kompresor, dan di sini ampernya sudah normal ya ketika kita pasang overload, kita pasang relaynya. Nah, itu di angka 1,5 ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara memperbaiki mesin kompresor macet, gagal start ataupun panas saja, cukup kita pakai 3 kabel aja teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.